Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal-hal yang penting yang perlu kita sampaikan bagi teman-teman ketika mendaftar di UTBK SNBT, terutama untuk teman-teman pelamar KIP kuliah. Pertama yang perlu kita tekankan sekali lagi bahwa berdasarkan kebijakan tahun 2023 dan akan berlanjut pada tahun 2024 ini, tidak semua pelamar KIP kuliah bakal gratis biaya pendaftarannya. Maka siapkan biaya pendaftaran dan juga pikirkan kos yang cukup untuk mengikuti seleksi UTBK SNBT. Jadi selain biaya pendaftaran, nanti kalian juga harus berpikir biaya transportasi pulang pergi, mengikuti tes UTBK-nya, kemudian rencana nginapnya di mana, apakah akan bayar atau tidak, itu tolong diestimasi agar kalian bisa ikut tes UTBK SNBT dengan perencanaan yang matang, sehingga pas tes itu nggak bingung nanti pulang pakai uang yang mana, nggak bingung dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus membebani kalian pada tes UTBK SNBT. Jadi saran kita komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan biaya pendaftaran dan kos yang tentu harus kalian tanggung untuk mengikuti tes UTBK SNBT. Kemudian tentu untuk pelamar KIP kuliah, tahap atau alur pertama ialah kalian mendaftar di websitenya KIP kuliah terlebih dahulu, klik daftarkan seleksi di bagian SNBT dan tunggu sinkronisasi. Jadi yang tersinkron itu seperti ini. Nanti akan muncul kategorinya, keterangan sinkronisasinya sukses atau tidak, kemudian pilihan prodi 1 dan pilihan prodi 2 nanti akan menyusul setelah kalian menyelesaikan pendaftaran di websitenya SNBT. Nah, jadwal pendaftaran KIP kuliah untuk jalur UTBK SNBT berdasarkan rilis Puslapdik itu hanya diberikan waktu, yakni dari 20 Maret sampai 4 April. Pendaftaran SNBT sampai 5 April, tetapi untuk klik daftarkan seleksi yakni sinkronisasi KIP kuliah itu terbatas sampai dengan 4 April, dan pendaftarannya atau klik daftarkan seleksinya insya Allah bisa lebih awal yakni 20 Maret. Sedangkan pendaftaran SNBT itu kan baru tanggal 21 Maret pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ketika sudah tersinkron, baru nanti selesaikan pendaftaran di websitenya SNBT. Status KIP kuliahnya wajib ada keterangan terdaftar ya. Jadi kalau sudah ada tulisan keterangan terdaftar, silahkan diselesaikan, dilanjutkan pendaftarannya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa tidak semua gratis. Yang gratis ya berarti nggak usah bayar. Yang ada keterangan bayar biaya UTBK, tetapi statusnya KIP kuliah, ya silahkan bayar untuk kemudian bisa mengikuti tes dan bisa cetak kartu pendaftaran SNBT 2024. Kemudian kita sarankan hindari untuk memilih tes di hari pertama atau bahkan di hari kedua. Kenapa kita sarankan menghindarinya? Karena ya tentu kita nggak tahu model soalnya apakah sama atau punya kemiripan model dengan tahun-tahun sebelumnya, ataukah banyak model soal yang baru. Ketika teman-teman di hari pertama tesnya kemudian ternyata apa yang kalian pelajari banyak tidak keluarnya, tentu itu akan merugikan kalian kan, seperti itu. Sementara biasanya kisi-kisi atau FR materi dan model soal yang keluar di UTBK SNBT itu biasanya bocor atau tersebar model soalnya, bukan soalnya ya, tapi model dan materi soal yang diujikan pada hari pertama itu biasanya bocor di Twitter, di YouTube, dibahas di kanal-kanal YouTube yang tentu concern dalam latihan soal UTBK SNBT. Nah, di samping itu bimbel itu selalu mengintip bocoran materi yang tersebar di hari pertama untuk kemudian diformulasikan, untuk kemudian dibagikan kira-kira pemetaan model soalnya, pemetaan materinya yang keluar bakal diujikan di hari-hari berikutnya seperti apa. Itu bimbel selalu ngintip, dan tentu teman-teman yang tidak ikut bimbel tentu akan merasa dirugikan ketika kalian terburu-buru tes di hari pertama atau hari kedua. Nah, bagaimana caranya agar tidak mendapatkan
jadwal tes hari pertama atau hari kedua, ya silahkan kalian berkomunikasi dengan teman-teman lainnya yang sudah mendaftar di pusat UTBK yang sama tentunya. Jadi kalau kamu misalnya tesnya mau di UNES, ya silahkan cross check teman-temanmu yang sudah daftar. Kalau daftar hari ini dapat jadwalnya tanggal berapa. Kalau daftar jam sekian sudah dapat jadwal tes tanggal berapa gitu ya. Jadi silahkan di cross check, jangan terlalu terburu-buru untuk memfinalisasi pendaftaran UTBK SNBT-nya. Takutnya kalau dapat tes hari pertama, hari kedua di gelombang pertama, kalau kalian nggak siap materi persiapannya, kalian masih banyak materi yang tertinggal, tentu kalian bisa merasa rugi. Nah, kemudian kadang juga ada pertanyaan, bagaimana tes gelombang 1 dan gelombang kedua? Kan konon kabarnya dengan sistem penilaian IRT, kalau tesnya di gelombang pertama itu skornya bisa lebih tinggi daripada di gelombang kedua. Sebenarnya kita juga tidak tahu secara pasti, tetapi isu itu sempat ditepis oleh LTMPT atau yang sekarang dengan panitia SNPMB. Dulu itu memang sempat beredar isu bahwa skor yang tes di gelombang pertama gara-gara soalnya masih fresh, masih banyak yang susah gitu ya, sehingga skor IRT-nya lebih tinggi daripada yang tes di gelombang kedua, tetapi hal itu dibantah. Nah, ya tentu kita tidak bisa memastikan, cuman memang kalau bisa ya mending tes di gelombang pertama walaupun tidak di hari pertama, hari kedua gitu ya, untuk mendapatkan kredit point, di mana memang banyak yang meyakini bahwa gelombang pertama tetap punya keunggulan berkaitan dengan sistem penilaian IRT itu. Tapi kalau teman-teman tesnya ternyata dapat jadwal di gelombang kedua, ya jangan berkecil hati. Insya Allah penilaian akan bersifat fair, jadi tidak ada pengaruh yang akan signifikan, pembeda yang akan signifikan antara skor di gelombang pertama atau skor di gelombang kedua. Jika memang persiapannya kurang, ya lebih baik nunggu daftarnya agak belakangan untuk dapat gelombang kedua. Tetapi kalau sudah yakin, ya mending dapatkan jadwal tes di gelombang pertama. Kemudian kita ingatkan dalam pemilihan prodi dan universitas tujuan, bagi teman-teman yang gagal di SNBP, silahkan dipikir ulang target kalian seperti apa gitu ya. Belajarlah dari kegagalan di SNBP. Idealis boleh, tapi harus realistis. Kita ingatkan bahwa kuota KIP kuliah selama ini hanya tersedia di SNBP dan SNPT. Ya, kalau kalian SNBP-nya nggak keterima, kemudian SNPT-nya nggak keterima, maka perjuangan kalian untuk dapat KIP kuliah akan lebih berat, karena hanya kampus-kampus besar saja yang kuotanya berlebih dan masih menyisakan kuota sampai dengan jalur mandiri, dan itu terletak di kampus-kampus top. Kalau kampus top jalur mandirinya itu seleksinya sudah sangat ketat. Seleksinya juga biasanya pakai skor UTBK. Skor UTBK ini melihat tren 2 tahun terakhir gitu ya, dipakai di banyak perguruan tinggi ternama sebagai variabel dalam penilaian di jalur mandirinya. Jadi ketika kalian lepas di SNBT UTBK skornya rendah, ya jalur mandiri peluangnya agak susah juga gitu ya, karena skor UTBK-nya sudah banyak dipergunakan sebagai salah satu variabel penilaian seleksi jalur mandirinya. Maka dan daripada itu ya kita ulangi sekali lagi ya, boleh mengejar jurusan dan PTN impian, tetapi lebih baik realistis ya. Perbanyak tryout biar bisa ngukur kemampuan dirimu maksimal. Maksimalnya itu bisa meraih jurusan apa. Kalau kira-kira skor tryoutnya di bawah 600 mulu, apakah mungkin bisa keterima di top 3 PTN gitu ya? Apakah bisa keterima di jurusan teknik gitu ya? Apakah bisa keterima di jurusan berbasis kesehatan gitu ya? Jadi tentu masing-masing punya kemampuan tersendiri. Nah, itu harus kalian ketahui ya. Kalau UTBK ya berarti
perbanyak tryout. Kalau nggak tryout, ya nggak tahu skornya berapa. Kalau nggak tahu skornya berapa, ya nebak-nebak aja. Cuman kalian dalam pemilihan jurusan biasanya, oh saya sukanya jurusan ini, saya passionnya di jurusan ini. Tetapi ketika tidak diuji ya berarti kalian nebak-nebak aja dalam memilih jurusan, dan itu relatif kegagalannya akan lebih besar. Kemudian yang menarik dari tahun ini adalah teman-teman bisa memilih 4 pilihan gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya hanya bisa milih 2 pilihan, dan ketika bisa milih 2 pilihan itu ternyata pilihan kedua juga diseleksi. Jadi dilihat semua, bahkan banyak juga yang keterima di pilihan kedua. Berbeda dengan SNPT, berbeda dengan SNPP yang lebih cenderung hanya menyeleksi di pilihan pertama saja. Nah, maka daripada itu dengan melihat tren kebijakan yang ada, kita melihat bahwa lebih baik teman-teman tetap isi pilihan ketiga dan keempat, karena sistem seleksi di SNPT selama ini ya benar-benar melihat berdasarkan nilai yang ada. Jadi kemungkinan keterima di pilihan ketiga terbuka. Akan tetapi menurut kita karena ada aturan bahwa kalau milih 3 pilihan 1 harus vokasi, kalau milih 4 pilihan 2 harus vokasi, di mana salah satunya ada di 3, maka pertimbangkan kalau kalian minatnya di universitas akademik, PTN akademik, maka pertimbangkan di pilihan ketiga atau keempat, ketiga lah ya, yang punya kans masih bisa diseleksi itu pilihan ketiga. Pertimbangkan Politeknik Negeri ya. Politeknik Negeri dengan jurusan D3 kansnya akan lebih besar keterima daripada D4 di Politeknik Negeri gitu. Lah tapi kan saya nggak minat sama sekali dengan Politeknik Negeri. Ya tadi saya ingatkan bahwa selama ini kuota KIP kuliah itu rata-rata habis terserap di SNPT. Kalau kalian lepas di SNPT nggak keterima, kemudian berjuang untuk dapat jalur mandiri di PTN yang top-top itu, maka akan sangat susah gitu ya. Kalau kalian lepas juga, ya udah berarti alternatif terakhirnya kalau pengen kuliah dengan KIP kuliah tahun ini ya berarti ngejar di perguruan tinggi swasta. Ya silahkan pilihannya, apakah kira-kira Politeknik Negeri lebih worth it daripada PTS, atau sebaliknya PTS lebih worth it daripada Politeknik Negeri, ya silahkan dipertimbangkan sendiri. Kemudian pada UTBK tahun ini itu ada 7 subtes ya, dibagi menjadi tes skolastik dan tes literasi. 4 tes skolastik, 3 tes literasi. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu punya bobot nilai per subtes untuk masing-masing prodi mereka. Pembobotan subtes di ITS mungkin beda dengan di ITB, walaupun prodinya sama. Misalnya prodinya teknik sipil di ITS sama fakultasnya di ITB, bisa jadi pembobotannya berbeda, tetapi kecenderungannya tetap akan sama. Subtes yang punya kecenderungan bobot diunggulkan itu di bagian mana? Coba silahkan cari browsing gitu ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia jurusan sastra atau pendidikan bahasa Indonesia, berarti literasi dalam bahasa Indonesianya tentu bobotnya akan lebih unggul. Di pengalaman tahun sebelumnya itu dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi, misalnya ambil jurusan kedokteran gitu ya, yang si A rata-ratanya 710, yang si B rata-ratanya 700, tetapi bisa jadi yang rata-rata 700 keterima, yang rata-rata 710 nggak keterima. Kenapa itu bisa terjadi? Gara-gara ada perbedaan nilai di subtes yang diunggulkan. Subtes yang diunggulkan itu kadang bisa dikali lebih tinggi daripada subtes-subtes lainnya, sehingga nilai akhirnya akan berbeda gitu ya. Nilai akhir dari 710 bisa jadi lebih rendah daripada nilai akhir yang punya skor 700 tadi gitu ya. Jadi pilihan prodimu apa, kira-kira subtes yang diunggulkan apa, nah itu diperkuat gitu ya. Jadi kalau misalnya teknik ya punya kecenderungan di matematika, kalau misalnya di jurusan sosum, fisip gitu ya, atau di fakultas ilmu budaya mungkin di literasi bahasanya gitu ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian kalau misal di kedokteran tentu di
bagian penalarannya gitu ya. Dan juga dulu-dulu itu pernah bilang bahwa tes skolastik itu punya bobot 60%, tes literasi punya bobot 40%. Meskipun itu bisa tidak pakem ya, karena zaman berubah dan masing-masing PTN bisa menentukan bobotnya sendiri-sendiri. Atau untuk jurusan yang pakai portofolio, nah ada bobot tersendiri di mana biasanya portofolio itu punya skor bobot yang cukup besar, sehingga kalau bikin portofolio yang serius, yang bagus juga gitu ya. Nah ini juga kalau kita melihat tren yang ada, teman-teman yang masih bingung belajar UTBK itu belajar dari mana gitu ya. Ada kecenderungan tetap terutama di skolastik itu bahwa soalnya dari tahun ke tahun relatif mirip. Jadi pelajari soal-soal latihan-latihan dari buku-buku tahun-tahun sebelumnya itu nggak apa-apa. Dan itu akan membantu bagi teman-teman untuk mengerjakan soal TPS-nya utamanya. Nah, karena waktu tes terbatas, jadi kalian dituntut cepat, maka banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan soal ya. Kalau kalian nggak biasa ngerjakan soal, walaupun kelihatannya kalian baca mudah, tetapi ketika dikerjakan bisa memakan waktu yang sangat lama, gitu ya. Dan kalau kalian bisa, kalau terbiasa latihan soal, kalian bisa menganalisis, oh ini soal yang kira-kira membutuhkan waktu agak lama, bisa kalian tinggal dulu. Oh ini waktu yang bisa cepat saya kerjakan, ya. Jangan fokus pada satu soal atau fokus pada soal sulit. Ketika kira-kira kalian bagi soalnya, kalian bagi dengan waktunya, kira-kira waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal sulit itu lebih banyak, ya silahkan ditinggalkan terlebih dahulu. Karena kalau kalian fokus satu soal saja, walaupun dengan sistem IRT, bisa jadi soal itu tampak sulit dan bobotnya tinggi, tetapi jangan gambling, karena belum tentu ya soal sulit yang kamu kerjakan dengan banyak waktu itu nanti muncul skor IRT-nya tinggi. Bisa saja skor IRT-nya biasa-biasa saja. Sementara kalian melewatkan soal-soal lainnya yang kelihatannya mudah, tetapi bisa memunculkan tambahan skor UTBK yang tak kalah banyaknya gitu ya. Nah, karena tidak ada skor minus ya di UTBK ini, maka jangan ada nomor yang tidak kalian isi. Isi walaupun ngawur, walaupun nebak gitu ya. Katanya ada sistem blocking ya. Di blok A semua, B semua, C semua, meskipun itu ya sama ngawurnya gitu ya. Ya enggak seperti itu kalau pengen dapat skor di UTBK. Blok itu ya bisa salah semua kan gitu, nggak nyantol semua kan gitu. Nah ini terakhir, jangan remehkan soal UTBK. Soal UTBK itu susah betul, walaupun kalau kalian lihat sekilas kayaknya mudah, tetapi itu susah. Makanya belajar, belajar, dan belajar. Bagi teman-teman yang belum belajar, ini sudah hamin 1 bulan lebih sedikit lah ya mungkin ya. Tapi kalau kalian belum belajar ya, pelamar UTBK setiap tahun sangat luar biasa banyak, yang keterima luar biasa, lebih jauh lebih sedikit daripada yang nggak keterima. Makanya jangan kecewakan diri kalian. Mungkin tidak setiap waktu lah kalian dalam tekanan, kalian dalam target-target tertentu, tetapi bisa jadi ketika kalian melewatkan timing-timing, momentum-momentum tersebut, bisa jadi kalian akan merugi seumur hidup. Jadi manfaatkan kesempatan timing ini untuk bersusah payah untuk merencanakan investasi masa depan yang lebih baik. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian ambil, dan harapan saya tentu banyak dari teman-teman KIP kuliah yang tahun ini bisa mendapatkan jurusan dan kampus yang diimpikan. Selamat belajar.